lebih masuk ke pekerjaan lu sebagai news anchor, sebagai jurnalis. Lu juga punya CV sebagai moderator debat calon presiden. Kemudian minggu lalu kalau nggak salah ya, lu juga baru Ya, memimpin debat pilkada. ya. Nah, kalau dari pandangan lu, what it takes to be a moderator gitu, di dalam level seperti itu? Untuk ya mungkin maksud lo adalah gimana caranya untuk bisa sampai ke achievements ini gitu, yang Ya, yang ke yang level yang itu, ke sudah titik berhasil itu. gue achieve ke level itu. Oke, kalau menurut gue beruntung aja karena support system gue lengkap. Oke. Jadi rekan kerja gue, atasan gue di kantor banyak Mhm. memberikan kesempatan untuk gue. Mhm. Jadi despite of kerja keras gue, lu percuma kalau lu kerja keras tapi nggak kelihatan kerja lo gitu. Jadi Oke. alhamdulillah kerja keras gue rupanya dilihat sama rekan kerja dan atasan gue. Jadi mereka memberikan gue kesempatan yang lebih. Karena di dunia jurnalistik itu atau dunia kewartawanan, Mhm. gue 10 tahun yang sudah gue jalani itu gue hitungannya masih junior lah. Baru anak kemarin sore, baru 10 tahun jadi wartawan tuh. Mhm. Jadi ketika tahun lalu gue terpilih jadi moderator debat capres itu bisa mendorong gue, ngangkat pantat gue, tarik tangan gue untuk bisa sampai di achievement seperti itu. Dan kemarin pun yang 2019 itu gue yang termuda sih. Setelah itu Balkis, setelah itu Putri. Pada waktu itu gimana sih, ininya, apa namanya, disaringnya gitu, sampai akhirnya nama lu yang kepilih dari kantor? Jadi ketika itu uh, karena MNC Group itu kan sebagai televisi penyelenggara bekerja sama Mhm. dengan KPU. Kami Mhm. fasilitator debat capres kedua waktu itu. Iya. Memilih dua orang anchornya dari si grup itu. Keluarlah nama gue dan nama Mas Tommy. Sebenarnya ada satu lagi nama teman gue, Kutsia Firdausi. Cuma karena gue lebih senior dari Kutsia, jadi gue yang masuk kebetulan pun 2018 itu gue sudah jadi moderator 6 kali Mhm. untuk pemilihan kepala daerah. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, dan lain sebagainya. Mhm. Jadi akhirnya nama gue dan Mas Tommy yang masuk ke KPU ketika itu. Mhm. Mhm. Dan kami sebagai televisi penyelenggara presentasi dong. Dan tentunya balik lagi, yang memilih di akhir adalah tim ses. Mhm. Jadi benar-benar tuh sosial media gue dilihat gue netral apa enggak dan lain sebagainya. Oke. Background gue dilihat, gue ada keluarga yang politisi, suami gue politisi atau bukan dan lain sebagainya gitu. Oh, sampai sedetail itu ya? Sampai sedetail itu supaya memastikan kalau gue adalah netral. Dan untungnya si netralitas itu selalu gue jaga meskipun di media sosial. Ya, oke. Jadi misalnya gue waktu itu sempat wawancara calon-calon gubernur DKI Jakarta. Gue posting semuanya. Oke. Jadi Yang nggak harus yang cuma gue suka doang, semuanya gue posting. Gitu. dari pengalaman lu itu, Kak, lu sendiri lebih senang mewawancara politisi atau public figure? Artis, penyanyi gitu. Politisi lah. Gue waktu itu pernah. Jadi gue, tapi ini bukan di kantor ya, tapi side job. Oke. Gue tugas jadi talk show gitu sama Nicholas Saputra. Dan gue Mhm. tetap panggil dia Anda loh. Dan bahasa gue sangat formal. Jadi Itu kayak gue grogi gitu. oke, kebawa juga ya? Ke bawah, nggak bisa hilang, Nes. Jadi kalau gue bilang gue tuh pada saat gue di layar, gue punya alter ego. Lu Mhm. lihat gue di Tegal nih, di Mhm. Menteng. Beda sama ketika gue di layar kan. Ya, Gue yang obviously. tuawaan, gue yang ya bocor keliling lah gitu. Dengan ketika gue di layar, itu gue adalah individu yang berbeda. Oke. Ketika gue jadi produser sama ketika gue jadi host, gue individu yang berbeda. Begitu kamera 3, 2, 1 nyala, klek gitu, itu gue jadi orang yang berbeda, gue jadi alter ego gue. Makanya ini adalah pertama kali gue diwawancara, gue jadi diri sendiri itu sama lo, Nes. Terima kasih kalau gitu ya. Sebuah kehormatan loh. Gue pernah wawancara Mbak Shana Haq. Tapi kalau dia karena kami sesama host, Mhm. jadi enak dan kami sudah kenal sebelumnya. Oke.
Itu enak, gue bisa santai dan kebetulan perempuan sama perempuan kan, gue Ya. memang lebih lebih open up sama perempuan dibandingkan sama lawan lawan jenis gitu. Waktu Nicholas Saputra tuh gue ngerasa anjing gue kenapa gue kaku banget ya? Tapi emang itu gue gitu. Di layar ya gue seperti itu. Iya, iya. Kalau Nah, menurut lu sendiri sebenarnya apa sih yang membedakan satu news anchor dengan news anchor lainnya atau satu jurnalis dengan jurnalis lainnya? sebenarnya menurut gue semua news anchor itu template ya. Mhm, Yang membedakan kami adalah wajah, suara, sama intonasi mhm, gitu. Kayak gue nih, gue alhamdulillah Tuhan ngasih gue suara yang ikonik gitu. Jadi mhm. tanpa orang lihat muka gue, orang udah tahu yang ngomong itu gue. Gitu. Oke. Walaupun cuma kedengaran suaranya, orang udah tahu yang ngomong itu gue. Oh, ini Kak Jadi itu Anissa menurut nih gue gitu yang ya? membedakan. Yes. Terus kemudian cara kita bertanya kepada narasumber. Nah, itu dia. Seperti Gimana tuh? apa? Gimana tuh? Ya, maksudnya uh, tante lu kan adalah news anchor legendaris gitu. Lu Oke. juga pasti lihat bedanya antara tante lu dengan Mbak Nana, Ya. dengan Mbak Najwa, Mhm, atau tante lu dengan Mbak Ira Kusno gitu. mhm. Pasti mereka punya diferensiasi cara bertanya, gestur tubuh, uh, apa penggunaan diksi itu menurut gue yang akan menjadi pembeda antara news anchor satu dengan news anchor yang lain. Oke. Kayak misalnya Mbak Nana tuh kalau ngomong selalu agak maju gitu kan. Tapi Mhm. kalau tante lu suka agak mundur gitu kan. Ya, 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 ya. Kalau gue Dia pribadi penggunaan nih, gestur dan lain sebagainya. gue juga pernah dengar dari jurnalis lain gitu ya. Jadi salah satu yang mungkin membedakan adalah sebagaimanapun meriah acaranya, kalau misalnya let's say Anissa Dasuki dengan misalnya siapa, Najwa Shihab membawakan acaranya, itu pasti kehebohannya akan berbeda gitu ya. Beda, beda, Heboh dengan beda. hebohnya sendiri gitu. Beda, beda. Ya, maksudnya jangan samain gue sama Mbak Nana lah, terlalu jauh. Maksudnya Mbak Nana itu terlalu jauh di atas gue. Cari yang Misalnya, selevel-level gue misalnya. aja. Misalnya gue yang bawain acara itu dibandingkan dengan misalnya Putri yang bawain acara itu. Oke, Itu audiensnya tentu akan beda karena memang cara deliver kami beda gitu. oke. Ada yang misalnya kayak Akbari nih. Akbari itu dia bisa istilahnya bisa menghidupkan dan mencairkan suasana. Mhm. Ya karena emang gaya MC-nya, gaya ngomongnya itu mencairkan suasana. Kalau gue enggak, kalau gue justru buat suasana jadi kaku. Oke. Jadi serius, semuanya jadi serius. Nah, gue bercanda pun nggak enak karena suara gue aja udah nyolot gitu. sebuah pengakuan yang unik ya. Sebagai jurnalis, sebagai news anchor, lu juga udah 10 tahun gitu ya. Lu sendiri melihat ada satu achievement yang masih pengen lu capai nggak sih? Gue tuh sebenarnya pengen liputan perang ya. Oke, why? Gue pengen merasakan thrillnya tuh nggak lo? Adrenalin rush-nya. Gue sudah pernah ada berada di tengah-tengah tawuran Heeh, yang pakai bacok-bacokan, pakai parang, pakai golok segala macam. heeh. Gue pernah berada di tengah-tengah demo yang lempar-lemparan batu Oke, dan dibalas sama gas air mata. Ya gue pengen heeh. ngerasain aja gitu. Sekarang di perang gitu, ekstrim Tapi juga keinginan lo ya? tapi sih pinginnya gue perang kota kayak waktu itu Malaysia atau Thailand gitu. Tentunya kita berharap jangan ada lagi perang, tapi kalaupun ada lu Ya pengen tentunya, ini ya, tentunya. lu pengen Gue meliput ya? pingin. Iya, gue pingin banget. Ya semoga maksudnya nanti ketika misalnya ada kesempatan itu ya kita nggak mau ada perang ya, Iya, nggak iya, mau ada iya. kerusuhan. Ya semoga gue belum terlalu tua sampai akhirnya udahlah di kantor aja, udah minum kopi, bikin berita, udah. By the way itu gimana tuh waktu lu ngeliput demo, kemudian ya tawuran tadi, apa thrill yang lu dapat pada waktu itu? Seru sih, enggak seru gimana ya? Gue merasakan ya em, apa ya Nes ya? Jadi ya emang itu bagian dari tugas gue. Jadi gue kadang-kadang ya biasa aja ngeliput perang, ngeliput demo, ngeliput tawuran dan lain sebagainya. Takut. Pada Mhm, saat live report gue tiba-tiba ada yang nimpuk batu kena kepala gue gitu ya gue amit-amit. takut.
amit-amit. Tapi gue tahu maksudnya tim gue sudah menjaga gue gitu. Gue tahu. Jadi ya udah, gue live report aja dan itu memang adalah tugas gue. Gitu. Soal demo ini, soal kerusuhan ini, kalau nggak salah gue pernah lihat salah satu story lu, karena kemarin baru ada demo lagi kan, lu bercerita tentang lu pernah ngeliput sebuah kerusuhan, kemudian lu terjebak di tengah gas air mata. Kejadiannya kayak tahun 2011, gue baru banget jadi wartawan berapa bulan lah, gue dikirim ke Jogja. Dan ketika itu ada kecelakaan bus besar di Temanggung. Jadi kami tim Jogja pindahlah ke Temanggung untuk meliput itu. Ternyata di kota yang sama itu ada sidang penistaan agama. Ya udah kami meliputlah sidang penistaan agama itu. Kebetulan pasangan gue di situ, gue dan kameramen adalah dua-duanya anak Jakarta yang emang lagi tugas di Jogja, dan dua-duanya anak baru. Yang satunya udah hampir setahun dan gue baru sekitar 5 bulanan gitu deh. Si kameramennya itu hampir setahun dan sekarang kami masih sahabatan. Jadi waktu itu gue nih yang anak-anak kecil ini nih, bocah-bocah kecil ini liputan di dalam pengadilan negeri itu kan, pengadilan negeri di Temanggung. Di kompleknya gitu ya? Di komplek lu tahu kan pengadilan tuh kayak gimana, kayak yang ruangan di tengah tuh ruang sidang besar gitu kan, terus sampingnya ruangan terus kayak ada konblok kayak ada tanaman-tanaman gitu dan lain sebagainya kan. Kebayang. Ya. Nah, lagi sidang lah di situ. Vonis nih orangnya. Ternyata vonisnya tuh kayak cuma 2 tahun atau 5 tahun, gue lupa. Pokoknya vonisnya tidak sesuai dengan si keinginan massa. Jadi si acara itu memang sudah diamankan polisi cukup ketat karena memang banyak massa yang datang, banyak ormas yang datang gitu. Karena menuntut si penista agama ini dihukum berat. Itu rusuh, lempar-lemparan batu apa segala macam di ruang sidang, lempar-lemparan kursi apa segala macam. Polisi berhasil menghalau si pendemo itu agak keluar dari ruang sidang. Tapi lempar-lemparan gas air mata itu di dalam kompleks pengadilan negeri itu, Nes. Wadaw. Tingupnya kayak apa gitu. Dan itu pertama kali gue ngerasain gas air mata. Jadi ketika itu gue ingat gue bawa obat tetes mata yang kecil itu loh, yang potel-potelan itu loh. Iya. Itu tuh gue pakai, gue kasih kameramen gue pakai. Polisi minta dong, udahlah gue kasih, udahlah entah kemana itu di gas air mata gue udah hilang entah kemana. Udah kayak gitu udah nggak mungkin berharap balik sih. Polisi itu. Udah nggak mungkin berharap balik. Udah nggak mungkin berharap balik, kan pasti udah tinggal botol kosong doang. Iya. Terus akhirnya si massa itu berhasil digeser keluar oleh polisi gitu. Oleh kayaknya polisi, Brimob gue pokoknya berhasil digeser keluar oleh polisi. Jadi kericuhan itu udah ke depan gerbang. Gue sama kameramen gue yang kami tahu nggak keluar kan, karena emang timpuk-timpukan itu berlangsung di depan gerbang. Gitu. Gue sama kameramen gue sama ada satu kontributor dari SCTV atau Indosiar, gue lupa, itu ke atas juga ngambil gambar dari atas biar dapat suasana polisi pakai tameng terus ditimpuk-timpuk itu kan bagus ya visualnya dari atas. Iya. Udah tuh tunggu agak lama ngambil gambar di situ. Terus pas udah agak masa udah dipecah dua sama polisi ke kanan dan ke kiri, gas air mata tuh kan masih kenceng banget tuh di dalam kompleks PN itu. Jadi kameramen gue bilang kayaknya gue keluar deh nih, gue ngambil gambar di luar. Lu pakai apa, Beb? Jadi gue manggil kameramen gue, Beb, lu pakai apa, Beb? Gue ada sapu tangan. Ya udah dia ikat lah sapu tangan kayak masker gitu kan. Iya. Ya udah, Beb, lu tinggal aja lu lari, tripod biar gue yang bawa. Oke, dia lari tuh, ngambil gambar di depan apa segala macam. Oke, gue lagi mencoba mencari-cari, oke ada apa di tas gue ya. Karena memang gue berangkat ke Temanggung itu dengan peralatan nginep kan, baju, alat mandi, kacamata, segala macam. Nggak ada apa-apa. Kacamata hitam, kacamata putih, rupanya gue turunin semua di hotel karena gue nggak siap bakal selama ini gue liputan gitu kan. Dan nggak nyangka juga akan ada kejadian itu dong pasti ya. Nggak nyangka juga akan ada kejadian seperti ini gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue mencoba keluar dengan nanteng tripod. Wah udah, gue mundur lagi nggak kuat, langsung gilet gitu, gas air mata langsung perih banget kata gue. Di dalam ruangan itu ada kipas angin, gue diem gitu, kipas angin sampai perihnya hilang. Terus gue bongkar lagi tas gue. Bener-bener gak ada apa-apa, sapu tangan, anduk, segala macam udah gue turunin. Terus gue lihat di sererekan depan tas gue, ada BH coy.
Rupanya itu adalah satu-satu fabric yang belum gue turunin dari tas gue. Yang bisa melindungi gue. Oke. Jadi akhirnya itu BH gue lipet 2. Jadi kayak masker Evo tuh lo. Lu copot talinya, lu lipat. Enggak. Jadi si BH-nya gue lipet 2, talinya gue masukin semua. Udah tuh gue tutup, gue lari ke depan bawa tripod. Ketika itu gue lihat ada fotografer yang fotoin gue. Tapi gue nggak tahu itu fotografer mana dan gue berharap ketemu dia lagi. Gue pengen minta itu foto dari 9 tahun yang lalu. Dan gue bisa recall itu lagi juga ya. Dan gue selamat akhirnya sampai ke OnlyFans gue. Kalau enggak ya gue akan terjebak di situ sampai ya mungkin sampai maghrib gue baru bisa keluar setelah bawa gas air mata itu mereda. Karena gue pernah liputan pasca demo. Jadi demonya tuh jam 11 malam. Jam 7 pagi itu bau gas air mata masih kerasa, masih perih gitu. Jadi yang gue rasain pada saat nyium gas air mata pertama di sini panas gitu kan. Terus baru tuh perih karena gue selama kuliah pun, jadi gue kuliah 2005 sampai 2009 itu bisa dibilang adalah masa tenang. Jadi abis yang tadinya rusuh, tadinya ricuh, sering tawuran apa segala macam, demo apa segala macam, di tahun gue tuh rentang 2005 sampai 2009 tuh memang jarang banget ada demo yang sampai nyebar ke semua daerah gitu. Jadi ya ketika kuliah gue tidak pernah merasakan. Dan gue kuliah di Parahyangan, gue demo bawa payung pakai kacamata hitam. Lu kuliah jurnalisme? Jurnalisme? Enggak, gue kuliah FISIP hubungan internasional. Oh, kok tiba-tiba bisa nyambungnya ke jadi jurnalis ini, news anchor? Jadi ketika SMA gitu gue terlanjur milih jurusan IPA. Karena gue pikir adalah kalau gue masih belum make up my mind nih pengen jadi apa gitu kan ketika kuliah. Ya udah mengambil IPA aja deh. Orang IPA kan bisa masuk ke IPS, sementara orang IPS nggak bisa masuk ke IPA gitu kan. Walaupun gue struggling belajar kimia ketika itu karena mesti ngafalin rumus kan. Banget. Gue bisa ngafalin kayak biologi, bagi gue itu gampang lah. Cuma kalau udah fisika tuh yang ngafalin rumus, gue lihat bentuknya aja bingung gitu kan, ngafalin bentuknya aja bingung. Terus gue bilang ke bokap gue, pengen masuk jurnalistik. Terus bokap gue bilang, ngapain kalau kamu susah masuk IPA, cuma masuk jurnalistik gitu atau masuk komunikasi. Ya udah akhirnya gue naik level tuh, ya udah masuk hubungan internasional. Itu memang agak sulit kan ketika di zaman gue dan Parahyangan itu adalah swasta HI terbaik ketika itu. Selain kalau yang negerinya UI kan. Sementara UI itu kuotanya kayak cuma 30 sekian orang. Udahlah gue lawan sama anak-anak itu nggak mungkin lolos lah, susah ya. Gue ya udah akhirnya gue memutuskan ya udah gue mau masuk HI Unpar, dan gue ketika itu dengan sumbangan sukarela yang nilainya sangat kecil, gue berhasil masuk. Akhirnya terus gue kan besar dengan seri Sex and the City, kan itu ada salah satu tokohnya yang adalah wartawan fashion ya. Dulu pingin banget Bu jadi wartawan fashion. Terus gue lulus kuliah, gue sempat setahun sebelum jadi wartawan, gue sempat setahun kerja di fashion trade. Setelah itu gue pingin pursue my dreams untuk jadi wartawan majalah fashion gitu. Walaupun gue dengar dari teman-teman gue yang sudah bekerja di situ, gajinya tidak sesuai dengan gaya hidupnya, karena diharapkan lu selalu gaya apa segala macam, gajinya minim. Bodo amat, gue bilang gitu. Bodo amat, pokoknya gue I want to pursue my dream di situ. Ketika waktu itu gue sempat ngelamar ke Harper's Bazaar, Bu. Terus kan ditanyain soal fashion, like latest fashion apa segala macam. Terus rupanya ada pertanyaan menjebak dari HRD-nya. Nanyain soal politik, karena gimana pun sarjana gue ilmu politik kan. Ditanyain soal politik, nyerocos juga gue di situ karena memang gue itu sejak SMA memang seneng berita politik, seneng nonton berita, seneng analisa politik dan lain sebagainya, ditambah kuliah gue gitu kan. Nyerocos lah gue soal kondisi politik saat itu, la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 . Gue diginiin, kamu kayaknya interest ya di politik, nggak pengen apply ke Tempo aja. Aduh. Terus akhirnya ternyata ada teman-teman gue yang sudah jadi reporter TV terlebih dahulu kan, karena mereka lulus langsung apply ke TV berita. Gue lihat keren ya, asik ya, maksudnya ketika itu kan Merapi lagi
meletus apa segala macam gitu kan, banyak bencana alam di tahun 2009 itu. Ya. Kayaknya seru deh. Terus ya udah akhirnya gue apply Metro TV waktu itu buka journalist development program. Ya udah gue apply dan alhamdulillah keterima gitu. Oke. Dari apa namanya? Dari background lo yang bukan jurnalis ini, lu pernah mengalami struggle juga? Gue kalau boleh sombong, gue fast learner. Oke. Jadi gue tidak banyak struggle soal itu. Dan gue adalah tipe orang yang nggak malu nanya. Kalau gue nggak ngerti ya gue nanya. Ya, itu yang paling penting sebenarnya ya. Iya. Karena temen gue pernah ngajarin, lu kerja apapun nih, lu nggak ngerti, lu duduk di meja, tanya aja meja sebelah. Kalau nggak mau jawab, tanya aja sebelahnya lagi. Gak ada yang sulit di dunia kerja, kata temen gue gitu. Oke, mantap. Ya, gue termasuk, dan gue maksudnya nggak malu juga lah, mau dia lebih muda dari gue, mau dia lebih junior dari gue, kalau misalnya emang dia lebih tahu banyak dari gue, kenapa gue nggak nanya ke lu aja, gue malu kan. Maksudnya lu lebih muda dari gue, tapi ya kita sering sharing knowledge gitu. Gue nggak tahu dari ilmu yang lebih lu tahu daripada gue gitu. Dan sebenarnya mungkin itu yang perlu kita catat juga ya, bahwa let's say 5-10 tahun lagi pasti informasi kemudian pengetahuan mungkin udah berbeda dan kita justru harus belajar ke situ kan, ke orang-orang yang lebih muda ini. Iya. Gue aja nanya gimana cara snapgram ke ponakan gue.